pilihan mau ke tempat siapa saja. Jadi karena kebetulan memang jalurnya kalau saya mau ke Bengkulu yang paling dekat di sini, Pak. Jadi mungkin suatu saat supaya bapak semua mau ke kebunnya, ya insya Allah saya akan datengin juga. Cuma karena memang sama-sama sibuk, saya adalah pekerja di perusahaan, jadi mohon maaf kan gitu. Tapi intinya tanpa mengecewakan bapak-bapak semua, ya mungkin juga sama segini banyaknya orang mau salaman sama saya. Tapi nanti kalau kita kesalaman pasti habis waktu kita. Kan? Tapi yang penting adalah kita bisa sharing. Kita sharing hari ini pertanyaan bapak apa saya jawab. Tapi intinya kita tidak bisa memuaskan ke semuanya. Tetapi intinya kita saling belajar kan gitu. Kenapa Pak? Ada filosofi dasarnya Pak. Kenapa kita berkebun kelapa sawit? Nah, kalau ini biar tadi saya catat Pak, supaya saya tidak lupa dan saya tidak keliru kan gitu. Jadi tak kawal ini Mas. Pak Jen biar tidak lupa. Kawal. Jadi pertama Pak, kenapa kita nanam kelapa sawit Pak? Tanamlah kelapa sawit karena apa? Ketika kamu menanam kelapa sawit, hatimu sendiri yang akan tumbuh. Saya yakin Pak, bapak siapapun satu orang ini, kalau walaupun nggak punya ladang, nanam satu pohon Pak, pasti harapannya Pak, dari hati bapak nanti pengen tumbuh. Kenapa? Kamu pengen buahnya banyak, nggak ada yang lain tujuannya. Tapi bapak kalau sudah nanam kelapa sawit satu batang Pak, bapak pengen nanam 10 batang. Ketika bapak nanam 10 batang, bapak pengen nanam 1 hektar. Ketika nanam bapak 1 hektar, pengen nanam 10 hektar. Tapi berhentilah bapak-bapak semua, mohon maaf bukan ini. Ketika bapak sudah 50 tahun Pak, sudahlah, berhentilah. Nikmatilah yang sudah ada. Kenapa? Karena bapak kalau terhalusinasi untuk meningkat terus Pak, tidak ada akan selesainya. Kenapa? Karena pilihan manusia ini cuma 3 Pak. Ya sama ya sekarang ini. Ya ini bukan karena memang tahun politik Pak. Yang paling ketika kita kurang banyak, kita pinginnya banyak. Tapi setelah banyak, kita akan ada satu sifat kita yang jelek. Sama kayak saya juga. Kufur nikmat, Pak. Jadi pinginnya nanti, ya kalau dari wong Jawa itu tansah nrimo ing pandumaning Gusti, Pak. Jadi kita syukuri. Jadi Bapak kita komit ya. Bukan berarti kita kumpul sini untuk ugal-ugalan berapa banyak luas akan kita kuasai. Tapi kita syukuri dengan yang sudah ada. Oke? Sepakat? Oke. Kita sepakat. Jadi jangan sampai nanti kita kufur nikmat. Karena kita itu cuma 2 Pak. Hubungan kita. Hubungan kita yang pertama adalah hablum minallah, yang satunya hablum minanas. Saya yakin Pak, Bapak punya 2 hektar pun udah cukupnya itu Pak. Punya 10 hektar cukup enggak? Punya 50 hektar cukup enggak? Cukup. Iya. Semuanya cukup Pak, cukup bisa beli mobil, cukup bisa ini. Cuma namanya manusia Pak, setelah punya istri satu pengennya punya istri satu. Yang belakang Bapak itu awal mulanya seperti ini dulu Mas, supaya nggak salah persepsi dulu. Ini harus diluruskan dulu sama-sama kita semua. Jadi bukan berarti kita pengen nanti begitu ini, wah Pak saya tingkatkan, saya jual semuanya untuk berkebun kelapa sawit. Enggak. Jadi yang kedua yang harus diluruskan. Jadi saya adalah orang pusat penelitian kelapa sawit. Tapi bukan berarti tanaman Bapak harus semuanya PPKS semua, tidak Pak. Silahkan Bapak pilih bahan tanaman dari manapun, ya silahkan. Karena sekarang sudah ada 20 produsen, sudah ada hampir 70 varietas Pak. Silahkan Bapak pilih mana. Tetapi berkebun kita Pak, berkebun kita harus cara benar. Nah sebagai rujukannya, karena saya orang PPK, saya sampaikan sebenarnya berkebunnya harus seperti ini. Nah itu tujuannya apa? Supaya goalnya Bapak itu tercapai. Goalnya Bapak tercapai itu apa? Produksinya bisa seoptimal mungkin, harga pokoknya bisa terkontrol sebaik mungkin, sehingga keuntungan yang di depan Bapak bisa maksimal gitu. Bukan berarti pengen produksiku sama kayak Mas Sujana berapa? 46 ton. Tapi biayanya berapa? Habis 70 juta. Untung enggak itu? 1 hektar. Kan enggak untung. Jadi jangan seperti itu. Jadi saya Pak punya kebun. Saya adalah petani juga. Hanya sambilan saya di BUMN kan gitu. Kebetulan kan itu. Nah, Bang Sujana juga punya kebun. Kebun sawit saya Pak juga enggak semuanya bagus seperti ini. Dan kita juga nggak munafik, bapak-bapak semua posting di sosial media yang Bapak tampilkan itu
hanya sebagai salah satu yang bagus. Tidak semua tercopy paste. Tempat Bang Sujana buahnya semuanya 3 lingkar, nggak seperti itu. Bang Sujana pun ngakui juga. Tidak mungkin dia nyampaikan, oh Pak ini lingkarannya segini, enggak. Bahan tanaman lain pun juga punya karakteristik. Monggo nggak apa-apa. Jadi bukan antipati, oh Pak Muhayyad ini orang PPKS, jadi yang diundang cuma orang PPKS. Enggak, semua Bapak nanam bahan tanaman. Mau nanam bahan tanaman PPKS, mau nanam SG, Lonsum, Sopin, Supremio, silahkan, nggak apa-apa. Ini ajangnya SMS Pak. Kan Bang Sujana MS kan. Nah ini saya singkat SMS. Jadi SMS ini apa? Sarana menjalin silaturahmi. Nah, jadi jangan sampai salah persepsi. Ini biar tujuan awal kita dilurus-lurusin dulu. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang masuk ke kebunnya. Nah, kalau berkebun kelapa sawit itu poinnya Bapak setelah nanam itu hanya 3. Jadi Bapak sudah jago pertama. Yang pertama Bapak udah jago semua. Memilih bahan tanaman. Tapi kalau sampai Bapak masih ngelewat agen kebangetan Bapak. Bapak sudah nggak melakukan itu kan? Sudah pakai sumber yang bener-bener kan? Nah kalau misalkan Bapak beli dari PPKS ya orang PPKS, Bapak beli dari saya Supreme ya orang saya Supreme, Bapak beli dari Lonsum ya Lonsum, dari Sokpin ya Sokpin, dari Sriwijaya ya Sriwijaya, dari sumbernya. Jangan triple agen. Kenapa? Supaya Bapak tidak keliru. Nah ketika sudah memilih itu komponennya hanya tinggal 3, yaitu mencari produktivitas terbaik. Kalau sudah mencari produktivitas, komponennya hanya 3. Yang pertama adalah populasi per hektar. Jadi di dalam pilihan bahan tanaman itu ada 3 pilihan. Ada populasi 136, ada populasi 143, ada populasi 160 pokok per hektar. Nah, kalau Bapak memilih sekilas, itu jangan kayak orang tua saya. Kalau orang tua saya bisnisnya semakin banyak tanamannya semakin banyak hasilnya. Tidak Pak. Jadi kalau semakin banyak tanamannya semakin banyak hasilnya, iya Pak, pada saat fase tertentu. Sampai umur 13 tahun mungkin bisa seperti itu. Tapi ketika pelepah itu sudah saling bersalaman, yang selanjutnya adalah sinar mataharinya berebut. Sehingga itu akan mengurangi apa? Mengurangi hasil populasi. Nah, yang kedua Pak, tantangan populasi Pak, kondisi saat ini banyak Pak. Jangan dianggap kita hanya fokus ke pupuknya saja. Enggak, nanti pupuknya kita bahas. Nah, yang populasi ini tantangannya kita yang pertama adalah yang menurunkan laju penurunan populasi. Nah, kalau Bapak di Jambi dan tanaman Bapak udah generasi yang pertama yang tahun tanam di atas 2000, itu ada namanya serangan Ganoderma. Berarti itu bisa menurunkan populasi dari busuk pangkal batang. Sudah ada yang Bapak yang ada yang kena di sini. Sudah. Nah itu sudah menunjukkan apa? Berarti tanaman kita sudah nggak sehat. Kenapa nggak sehat? Biasanya pupuknya terlalu banyak, bahan organiknya terlalu sedikit, sehingga mengalahkan dari kekuatan dari bahan organik. Nah itu populasi. Yang keduanya serangan busuk pupus Pak. Tanpa disadari tempatnya Mas Agus, mana Mas Agus tadi? Mas Agus, kemudian Mas Darwo itu ada yang nampak dia udah ada indikator Crohn disease misalnya, busuk pupusnya. Nah ini sampean sepele kadang-kadang, waduh ini nggak apa-apa ini Crohn disease. Padahal sebenarnya itu kalau bakterinya itu kena ke pucuk yang lain itu bisa nularin. Nah makanya sampean harus siapkan di gudang itu ada diten, ada antrakol, ada namanya Nordox gitu. Nah itu caranya apa? Sampean ada botol aqua yang besar ini 1 liter, sampean kasih 1 tutup aja bahannya ini, sampean kocok-kocok. Nah tinggal nyiramkan di pupusnya saja. Mau pakai diten, antrakol atau Nordox, yang bagus apa Pak? Yang bagus Nordox karena bahan aktifnya dia adalah tembaga oksida. Nah, silahkan. Nah itu untuk populasi. Nah, sini tadi aturan Pak ya. Tadi. Oh. Penyakit sana banyak nih Pak. Oh ya nanti saya ulang lagi setelah makan siang nanti saya ulang. Nah yang kedua tadi kan 3 komponen utama produksi. Yang pertama adalah populasi, yang kedua adalah tandan per pokok per tahun. Nah yang ketiga adalah berat janjang rata. Nah populasi ini nggak bisa ditawar.
Makanya jenengan ketika 1 hektar itu isinya 136, itu bagaimana caranya 136. Tapi kalau sampean pendatang baru di lahan itu, sampean nggak boleh egois. Kenapa? Karena tangganya itu nanamnya wis nengun batas. Jadi sampean pepetnya juga. Nah ini sampean ngejak perang nih. Nah ini mboten boleh egois. Jadi setidaknya jarak dari pokok yang lainnya ya setengah dari jarak antarnya, berarti harus 4,5 meter. Karena kalau sampean paksa 2 meter, apa yang terjadi? Sama-sama nggak panen. Nah kalau jenengan pendatang baru, misalkan ladangnya di situ itu jenengan belinya yang terakhir, jadi sampean juga harus kayak wong Jawa, kan santri mau pandum, jadi harus seperti itu. Nah itu. Nah kedua Pak, ini untuk menghasilkan sebuah tandan seperti ini yang ada ini membutuhkan proses 18 bulan sampai 24 bulan. Jadi jangan dibilang nanti Bapak tandan ini lahir itu begitu Bapak kasih pupuk 3 bulan langsung jadi. Jadi untuk menjadi tandan ini Pak ada pengaruhnya 4 kan itu. Jadi untuk menjadi tandan itu ada pengaruhnya 4. Yang pertama itu terjadi karena diferensiasi seks. Jadi kalau Bapak nyaman jadinya pura betina. Sama ya Bapak, mayoritas kalau anak lajang hidupnya susah awalnya tidak punya tampan tapi hanya apa Pak? Awal biasanya anaknya pertamanya laki-laki semua. Kalau anak pertamanya laki-laki itu pasti jangankan mapan. Semuanya ora cukup lah. Kayak saya. Saya pertama laki-laki ya ini Pak. Dari anak kedua saya perempuan. Kenyataan. Jadi mayoritas seperti itu. Kenapa? Karena pertama yang mempengaruhi kelapa sawit untuk bisa berbuah adalah air, Pak. Jangan dikira Bapak itu nomor 1 itu pupuk ya, Pak ya. Nomor 1 itu justru karena air. Nah, airnya cukup. Nah, airnya itu berapa, Pak? Kebutuhannya dalam 1 bulan itu ekuivalen dengan 138 mm. Berapa liternya, Pak? Kalau 1 hari itu ekuivalen dengan 31 liter. Per pokok. Oke enggak gitu Pak? Banyak. Tapi itu kodrat Gusti Allah Pak. Kalau di Jambi Bapak nggak usah khawatir. Itu kalau Bapak 138 liter kalau dikalikan dengan 12 bulan itu cuma butuh sekitar 1.200 sampai 1.300 mm aja. Itu ekuivalennya. Jadi Bapak nggak usah ini. Oh Gusti Allah sudah maringi Pak. Nah tugas kita adalah menahan laju air itu supaya tidak turun. Caranya gimana? Ini contohnya. Jangan sampai Bapak beranggapan neprolepis ini, pakis ini Pak, ini nggak ada gunanya. Inilah Pak menjaga kelembapannya. Jadi kalau sudah di pokok Pak, ampun jenengan buru-buru dibersihkan. Ini untuk menahan laju supaya kelembapan airnya terjaga Pak. Apa Pak indikatornya? Indikatornya ini Pak. Ini apa Pak? Basah Pak. Kenapa? Karena ininya lembab. Enggak. Ini tadi bukan ini kan disiram kan Mas? Enggak kan. Saya kemarin terus disiram gitu. Nah, ini contohnya. Kenapa? Karena kelapa sawit, ingat catat ini ya. Kelapa sawit untuk bisa mencerap hara itu butuh minimal kadar air minimal 5% yang tersedia di tanah ini. Kalau jenengan pakai ukuran itu kalau 5% itu udah aman. Nah seperti itu. Nah ini contohnya kelembapan di dalam tubuh tanaman kelapa sawit. Nah parasit enggak ya Pak? Nah, oh enggak. Oh, jadi ini. Tapi ingat yang di sini adalah pakai semua. Jangan pula Bapak nanam beringin di bawah. Nah, karena tadi saya ngelihat ada pohon juga kelapa sawit yang tumbuh beringin. Itu kebangetan yang punya kebun. Kepandangan itu. Kepandangan. Jadi pas pula itu untuk sini. Ini yang pertama ya. Tadi air kuncinya. Jadi ada 4. Yang kedua adalah panjang penyinaran sengenge. Panjang penyinaran sinar matahari. Dia kelapa sawit itu butuh 5 jam, Pak. 1 hari. Jadi kalau bapak-bapak semua ada nanamnya terlalu banyak, sinar mataharinya nggak masuk, akhirnya apa? Nah betul. Jadi jangan sampai Bapak
ngejar tanamannya banyak tapi malah terjadi etiolasi, nggak dapat Pak. Nah, kemudian yang ketiga, oke lah, kalau sinar matahari mungkin hubungan sama Bapak, makanya Bapak jangan pula nanam nanti kayak Bapak di kota. Kalau Bapak jangan, itu kan ada di kota Jambi itu nanam kelapa sawit yang untuk estetika di pinggir jalan. Nah itu jarak tanamnya hanya 5 meter semua. Tapi kan buahnya nggak ada Pak. Karena apa? Kurang sinar matahari. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga Pak, yang mempengaruhi apa? Jumlah pelepah minimal. Nah contohnya ini. Nah ini kebetulan pas pelepah pertamanya itu mekar sempurna itu pelepah nomor 1. Yang warna merah Pak ya? Ya warnanya merah. Dan di bawahnya itu pelepah ke-9, yang ini pelepah 17, yang ini 25, ini 33. Nah ini 40, 41. Ini urutannya, ini 41, ini tambah 1, 2, 3, 4, bentar dulu. 4, 5 tambah 41 berapa? 46. Jadi ini jumlahnya pohon ini 46. Standarnya berapa? Standarnya antara 40 sampai 48. Kan gitu. Kenapa Pak harus dipertahankan? Ini kan sebenarnya manen ini kalau orang yang nggak biasa pasti dipotong yang ini. Tapi kenapa kita harus dicuri? Karena Pak, setiap satu pelepah targetnya kelapa sawit ini kan 200 kilo Pak, satu tahunnya, satu pohon itu minimal. Berarti kalau 200 kilo berarti disokong sama jumlah pelepahnya yang 48. Berapa tugasnya satu pohon itu mempengaruhi? Ya, 200. Bentar ya, 200 dibagi 46 tadi. Jadi tugasnya satu pohon itu 4,5 kilo Pak. Jadi kalau Bapak motong satu ini, satu pelepah itu kontribusinya 5 kilo terhadap produksinya. Jadi kalau Bapak potong satu, yang terjadi adalah produksi Bapak kurang 5 kilo. Ya kali panen Pak ya? Iya, pokoknya harus konsisten Pak. Harus konsisten, harus dijaga terus kan gitu. Terus menyuri buah ini kan tidak dihukum Pak? Ya. Jadi mencuri yang diizinkan Pak, hanya mencuri ini aja Pak. Nah, jadi ingat ya, setiap satu pelepah itu kontribusi terhadap produksi adalah 5 kilo. Jadi kalau BJR Bapak nggak mau turun, jangan nurunkan pelepah. Nah, kemudian yang ketiga, ini Pak kegiatan yang rutin dan nggak berbayar Pak. Justru kalau dipotong itu berbayar loh Pak. Ya karena Bapak di tempat saya itu satu pohon meruning sekarang Pak udah 5.000 loh Pak. Nah ini 10.000 coba. Ini Pak, ini suruh ada dan berkontribusi terhadap produksi. Tapi Bapak kadang ngabaikan gitu. Nah itu nomor 3 Pak, itu Pak pelepah. Baru yang keempat itu Pak pupuk Pak, hara. Jadi Bapak kadang-kadang pupuknya dijadikan nomor 1, mengabaikan jumlah pelepah. Ya kalau pelepahnya Bapak sisain 40, yang 8 Bapak tugasi ke pupuk, banyak juga itu. Nah nanti kalau yang itu kita karena perlu hitung-hitungan jadi ada di papan tulis. Ya. Tapi intinya 3 hal yang sudah saya sampaikan. Pertama adalah air, yang kedua panjang penyinaran, yang ketiga jumlah pelepah, keempatnya pupuk. Nah nanti pupuknya kita bawa. Jadi 4 aja loh Pak hari-harinya Bapak. Nah biar air tadi Pak. Nah cuma yang keempat ini kadang-kadang Bapak ada di mobil saya. Nanti aja. Jadi yang keempat ini tadi pupuk, Bapak jangan sampai keliru menerjemahkan. Nah kebutuhannya apa, karena nanti harus detail. Nanti kita di papan tulis, nanti Bapak ngerekamnya lebih enak. Nah, biar nggak kering Pak. Alhamdulillah. Nah, jadi keempat. Jadi yang saya sampaikan di sini baru 2 poin. Pertama adalah komponen produksi meliputi 3 hal. Yang pertama populasi, yang kedua tandan per pokok per tahun, yang ketiganya BJR. Nah, populasi tandan per pokok per tahun dipengaruhi oleh 4 hal, kan gitu. Yang keempat hal itu yang pertama adalah
Air. Yang kedua, Penyinaran. nah, nomor 3, Jumlah pelepah. yang keempatnya, Pupuk. nah, alhamdulillah Pak, 5 menit tapi sudah bermanfaat kan gitu. Nah, yang terakhir adalah berat janjang rata-rata. Nah, BJR ini, ukuran tandan ini, misalkan ditimbang yang lalu sama Bang Sunjana tahun lalu, saya kemarin ini bobotnya 10 kilo Pak. Kemudian sekarang ini kami kemari bobotnya tinggal 9 kilo. Nah, apa yang terjadi hal di situ? Analisa apa yang bisa Bapak buktikan kenapa BJR-nya turun? Nah, udah dijawab juga tadi. Nah, ternyata air selain mempengaruhi dari jumlah tandannya, juga mempengaruhi BJR-nya. Nah, periode Juli, Agustus, September kita kemarau. Tentunya proses pengisian minyaknya berhenti. Terhambat Pak. Karena nggak apa? Nggak ada air. Seperti itu. Nah, begitu nggak terisi air, akhirnya ukuran tandannya mengecil. Sebenarnya yang mengecil itu jumlah berondolannya atau jumlah butirnya? Jadi ukuran berondolannya yang semakin tipis seperti itu. Nah, itu juga dipengaruhi oleh air. Nah, jadi 3 komponen utama. Nah, sekarang sudah Bapak ketahui semua, ternyata BJR dipengaruhi sama juga air. Yang keduanya apa? Serangga penyerbu. Namanya Elagobius cameronicus. Nah, itu jumlahnya minimal 1 hari dalam 136 pokok itu harus ada 3 bunga jantan yang antesis atau yang mekar. Nah, ketika tidak ada itu Pak, maka tidak ada yang tukang juru menyerbuki. Makanya Bapak ketika ada serangan ulat api, ulat kanut, jangan mudah sekali langsung semuanya disemprot. Kenapa? Karena bisa mematikan serangga penyerbu. Makanya kudu hati-hati. Siapa tahu dengan pengendalian hayati masih bisa terkendali. Nah, ojo kesu. Nah, ini yang harus Bapak sama-sama Bapak pahami. Karena apa? Pak, masih ada yang lajang ini. Ada Pak. Masih Pak. Mengaku lajang nih. Kenapa Pak? Karena filosofinya Pak, orang di kebun Pak, ketika kamu tidak tampan, maka yang bisa menutupi ketampananmu itu hanya mapan Pak. Nah, makanya kalau mau mapan harus tandanya juga Pak banyak. Semakin banyak tandanya, otomatis keuntunganmu akan semakin besar. Karena semakin besar itulah untuk menutupan ketidaktampananmu kan tadi. Karena kalau Bapak datang modal cuma udah kantongnya tipis, ngapeli anaknya orang, ditanya kamu punya kebun nggak Le? Pak, modal saya cuma tampan-tampan pun kamu nggak punya. Tapi kalau kamu ditanya kebun saya Pak sudah yang udah panen udah 5 hektar, yang TBM ada 10 hektar Pak. Jangan kan gitu Pak, pasti Pak mertua Bapak itu pun pasti Bapak percaya kalau Bapak bisa untuk nyukupkan anaknya itu pasti udah cukup. Udah nggak usah lama-lama gitu. Kan seperti itu. Ya, sama seperti ini karena pengennya misalnya contohnya ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 udah calon bakalnya udah 3. Nah, ini tabungan sampai semester 1 ke depan udah oke semua. Tinggal pertanyaan Pak. Ini pun Misalkan sawit itu di lahan diborkan sumur untuk mengurangi biaya pemupukan dari dengan biaya untuk bikin sumur tuh bisa enggak? Bentar dulu. Tujuan sumurnya untuk apa? Untuk tujuannya kan itu. Kan belum ada di Sumatera ini belum ada, Pak. Jadi Bapak tahu yang namanya kurma itu semua kan pakai irigasi ya gitu. Nah, memang selama ini belum pernah ada kita menggunakan sumur itu, tapi kita mempelajarinya kan dari curah hujan yang saya dapatkan tadi. Butuhnya kan 4,6 mm. Nah, dikalikan dengan 30 hari hujan berarti 138 mm. Kalau di Jambi ini, oke. Nah, periode kemarau ini terjadi kan setiap 4 atau 5 tahun sekali. Nah, kalau pas menggunakannya itu ya monggo. Hanya saja kan sampean kan hitung kalkulasinya. Ketika penurunan ini mempengaruhi berapa tandan, misalkan 2,5 tandan. Nah, kos 2,5 tandan dikalikan dengan kalkulasi total, dia nutup enggak kan seperti itu. Nah, tapi kalau airnya masih seperti ini ya insya Allah ini masih nyukupin seperti itu. Nah, terima kasih. Ada yang lain? Monggo. Kalau batangnya itu
Soalnya permanen kan Pak, terus ketutup batangnya itu apa bisa dibilang bocor batang atau pengaruh nggak? Enggak pengaruh. Ini seperti ini Pak. Nah ini. Jadi seperti ini. Namanya kelapa sawit itu bisa menyuplai makanan itu dari translokasi namanya petugas floem. Ada namanya untuk diserap hara itu pakai silem. Kemudian untuk membagi haranya pakai floem. Nah, silem sama floem itu berada di pelepah. Jadi kalau sampean melukai juga akan ada yang terluka. Nah kalau batangnya kan dia kan hanya ngelukai sedikit aja, makanya itu harus perlu hati-hati ya. Karena apa? Kelapa sawit itu adalah tanaman serabut. Jadi kalau kita bekasin luka, dia tidak bisa nyembuh kayak tanaman-tanaman yang punya kambium. Nah, jadi kalau udah luka ya dia tidak ya stres, semuanya stres. Jadi kalau semua stres Mas, jadinya kelapa sawit jadinya bunga apa? Tadi tak sampai jantan. Makanya sampean kalau stres jadi kalau menggauli istri sampean jadinya juga laki-laki. Gimana pemanennya Mas? Agri. Jadi intinya apa Mas? Intinya begitu kita kena ke kelapa sawitnya, kita jangan sampai melukai batangnya. Ketika luka ya seminimal mungkin timbulnya kan gitu. Betul. Hanya kan ini adalah tanaman. Tanaman itu tidak pernah seperti sampean dicubit gini kan gitu. Sakit ya mungkin nggak dirasa nih. Sampai kalian kena duri, kena apa gitu. Oh mungkin ini nggak terlalu lama, lebih pedih lagi kalau disakiti, kalau diputuskan cinta kan gitu. Nanti kan sana aja Pak. Cara menghitung songgo Pak. Ya ini pemahaman, jadi perlu diluruskan ya. 1, 9, 17, 25, 33 seyogyanya. Ini kan pas ini. Nah ini kan buahnya kan apa namanya nyonggo ke sebelahnya. Ketika ini pahami dulu, ini kelapa sawit. Ini kan kalau melihat kelapa sawit itu susunan pelepah itu dinamakan namanya filotaksis. Nah, filotaksis itu diawali dengan arah spiral pelepahnya. Jadi melihat spiral jangan dari atas. Lihat spiral adalah dari bawah. Nanti kalau seperti ini spiral kanan atau spiral kiri? Nah, spiral kiri, benar kan itu. Nah, spiral kiri sama spiral kanan. Nah, lihat dari spiral. Walaupun bapak-bapak pasti lebih suka yang nggak pakai spiral kan gitu. Karena bisa jadi Pak. Kalau yang pakai spiral nggak jadi Pak. Berasa. Nah, Kurang anu. itu bunga kuncupnya itu. Kuncup itu ini kayak ini antesis. Ini kan tadi kan 1, 9, 17 kan. Nah, kuncupnya itu di 17. Kuncup itu masih buah dompet kecil. Nah, dia matang pelepahnya ini di pelepah 19 antesis. Nah, dia mulai antesis sampai dengan matang panen itu terakhir di pelepah 33. Nah, ini kebetulan ini udah keambil. Nah, itu yang namanya songgo 0. Pelepah 32, 33, 33 itu adalah songgo 0. Nah, songgo 1 adalah itu kan matang panen di 33. Berarti songgo 1 adalah ada buah matang panen di bawahnya ada lagi 1. Ini kayak gini, ini nyonggonya 1, berarti ini adalah songgo 1. Nah, yang ini adalah songgo 2. Ini kan nomor 2-nya kan gitu. Nah, baru yang ini nomornya songgo 3. Nah, karena kebijakan di sini yang di Bang Sujana ini saya yakin yang penting pelepahnya cukup, bukan estetika. Mungkin cara mandang kalau orang lain lihat ini jengki ini. Karena satunya yang di sebelah kiri sama kanan songgo 3, di sininya songgo 1. Kan gitu. Tetapi tujuan happy endingnya adalah jumlah pelepah tersedianya. Kan 46 kan gitu. Silakan, nggak ada masalah. Nah, tetapi intinya jangan sampai salah menerjemahkan songgo 0 itu adalah buah matang panen di songgo buahnya, itulah songgo 0. Jadi pelepah 33 itu songgo 0. Songgo 1-nya berarti 33 tambah 8 berapa? 41. Nah, songgo 2-nya berapa? 49. Songgo 3-nya berapa?
56 atau 57 lah ya. Nah, itulah sebenarnya. Jadi mohon dipahami sekarang istilah songgonya boleh digunakan, tapi tujuan happy endingnya adalah jumlah ketersediaan pelepah yang ada di pokok adalah standar minimal. Karena matang panennya secara normal adalah di pelepah 33 matang. Setelah itu satu lingkar lagi kan seperti itu. Sama ini persepsinya bapak-bapak semua? Sama, Pak. Sama. Pak, umur tanaman saya udah 25 tahun, Pak. Piye Pakmu? Bapak ngomong ngenang ini. Ini sepenting buahnya iso turun aja seneng. Berbeda dengan itu. Ketika tanamannya memang sudah susah panennya, maka saat terbaiknya adalah bukan lagi membahas Bapak berapa jumlah ketersediaan pelepah yang ada di pohon, tapi buah yang sudah matang harus terevakuasi. Jangan pula nanti istri Bapak protes sama saya. Gara-gara mengikuti songgo Bapak, akhirnya buah di ladang nggak usah dipanen, Pak. Nah, panen itu tujuannya kan untuk produksi. Jangan sampai produksinya tidak merduakan gara-gara untuk jaga pelepah. Ini berbeda lagi, Pak. Kan gitu. Jadi ada Pak, buah tinggal dipanen saya hitung Pak masih 48, Pak. Karena gara-gara Pakmu instruksi pelepah yang terjaga harus 40 sampai 48. Enggak seperti itu. Ketika memang kondisi di lapangan tidak menyesuaikan, silahkan jengki pun nggak apa-apa. Sebelah sini sampai 30 turun buah, turun pelepah, tapi di kanan kiri karena nggak ada buahnya agak turun sedikit nggak ada masalah. Yang penting buahnya tetap pelepahnya masih warnanya hijau seperti itu. Ya Pak. Ya, monggo Pak. Cara mengatasi ulat api tadi Pak, cara media kimia, cara alam tadi cara apa dan gimana? Jadi gini, ulat api itu Eladobius Pak, itu paling sensitif kalau terpapar langsung sama racun. Nah, kalau contohnya apa sih Pak ulat api yang paling bagus dan gitu? Kalau api paling bagus itu tidak ada Pak. Tapi yang paling mematikan yang ada, karena racun itu tidak ada yang paling bagus, yang paling adanya adalah efektif. Nah kalau ulat api, Bapak biasa mungkin pakai merek dagang yang biasa Matador namanya kan gitu. Nah itu ada pakai merek dagangnya, ada pakai bahan aktifnya ada lambda-sialotril, sipermetrin, dan itu Pak tujuannya bisa terpapar langsung Pak. Ulat api itu kan ciri khasnya kalau ngena ke telapak tangan nggak ada masalah Pak, tapi kalau ke bulu yang di luar dia apa nyengat ya. Bentar Pak. Tisu. Ambilkan Tisu. Mas. Jadi kalau ulat api berarti kita harus hati-hati. Nah, hati-hatinya seperti apa? Jangan sampai ketika kita nyemprot itu akan justru mematikan serangga penyerbunya. Makanya kalau ulat api karena di daun Pak, dia tidak boleh nyemprotkan blowernya ke buah. Karena ulat apinya juga tidak ada pada buah. Jadi ke daunnya seperti itu. Nah pilihan racunnya Pak, kalau memang bisa itu harus sesuai dengan anjuran. Misalkan pakai tadi Matador, konsentrasinya berapa? 0,2%. Bapak ingat ya, 0,2% itu nerjemahkannya adalah 2 ml per liter air, Pak. 2 ml per liter air. Kalau Bapak pakai knapsack 15 liter, knapsack yang 15 liter berarti Bapak makainya hanya 30 cc. Kalau satu tutup itu ada tandanya 5 mili, berarti berapa tutup? 6 tutup, Bapak kasih air 15, baru Bapak semprotkan. Tapi nyemprotkan ulat api itu Pak, pastikan Bapak yang pakai yang elektrikal Pak, yang tekanannya teratur. Kan ada sekarang yang 15 liter yang pakai elektrik, tinggal pokoknya tapi diarahkan itu. Nah tapi apa ambang batas ekonominya ulat api Pak? Ambang batas ulat api itu mudah Pak. Bapak sensus, Bapak potong pelepahnya satu, Bapak hitung itu jumlah ulatnya apabila dia minimal ada 10 ekor itu baru disemprot. Kalau masih di bawah 10 itu diambil aja. Ini Pak masalahnya. Ribon. Di tahun kemarin, baru tahun kemarin, saya kan sawit di atas umur 20 tahun. Nah itu cara penyelesaian. Jadi beda. Jadi kalau ini tadi Pak, yang saya sampaikan untuk tanaman pendek ya Pak. Ketika tanaman sudah 20 tahun itu harus pakai blower Pak.
jadi mist blower. Penek Jadi Bapak menggunakan mist blower itu yang tekanannya bisa sampai 14 meter. Mist blower itu dia tidak lagi mencampur antara air dengan ini saja, tapi dengan apa namanya, dengan atraktan juga, dengan juga solarnya juga. Nah, itu Bapak campur, misalkan konsentrasinya 0,1 tadi, nanti dicampur solarnya juga 0,1, campur ininya. Tapi di YouTube saya udah ada Pak itu. Nanti Bapak WA saya, nanti saya teruskan ke saya. Nah, nomor handphone saya Pak, handphone saya sudah saya wakafkan Pak, itu silakan Bapak mau kontak saya kapan saja, insya Allah saya balas loh. Di 0852 Bapak catat 0852 7695 3886 Pak. Dari mana aja bisa telepon sampean Pak ya? Terus ya, kalau telepon Pak mungkin nggak bisa terangkat setiap waktu. Iya. Tapi kalau WA pasti nanti malamnya saya balas. Tapi kalau nelpon kalau pas jam off ya pasti keangkat. Cuma kan pas kebetulan Pak siapa yang keangkat, nanti nggak kepala Pakmu sombong kali. Bukan seperti itu Pak, karena memang tuntutan pekerjaan kan ya. Biar Pak Jen kanu ya di pondok ada Pak. Ya, enggak masih setengah 12 nggak apa-apa, biar kita Biar anu, Pak, ya. masih ada setengah jam lagi diskusi itu nggak apa-apa. Ini Pak, mau nanya soal penanaman yang kerapatan Pak. Itu kan nyampe apa namanya umur 13 tahun, terus 13 tahun ke atas produksinya sudah nggak maksimal lagi, itu gimana Pak? Jadi ciri khasnya Mas untuk mengidentifikasi dia udah ada efek dari kerapatannya atau belum adalah berat janjang sampean udah turun. Jadi misalkan panen bulan ini misalkan 1 hektar dapatnya 80 janjang. Nah, itu timbangannya 2 ton. Nah, besok panen lagi sama 85 janjang tapi timbangannya cuma 1,6. Itu berarti udah mengindikasikan udah ada efek dari apa nama kerapatan tadi. Tapi selama itu belum terjadi, jangan sampai buru-buru diputuskan kan gitu. Jadi ketika sudah ada efek, bagaimana pola pola untuk menguranginya itu adalah 71. Jadi setiap 7 pokok dikurangi satu pokok seperti itu. Tanaman itu ideal untuk petani sawit itu sebenarnya berapa Pak? Oh, jadi idealnya itu cuma 2 pilihannya, adalah 136 sama 143. Nanti kalau dengan pakai tanam yang pelepah panjang populasinya 136, kalau pelepahnya pendek 143. Bagaimana mengenalinya apabila panjang pelepah di tabelnya di bawah 6 meter, itu silakan dengan tanam pakai 143. Tapi kalau sampean di labelnya itu panjang pelepahnya di atas 6 meter, jangan pernah dipaksakan. Karena kalau jenengan paksakan juga nggak bagus apabila tanahnya subur. Kayak Bang Sunjana ini memang berani dia dengan yang ngambilnya, karena memang kondisi tanahnya memang tanah S3, tapi dia berani untuk memberikan itu, makanya dia tidak pada 145 dia tanam kan gitu. Jadi sebenarnya ini bukan contoh yang baik, karena memang ini kalau dipasangkan pelepahnya pasti overlapping, karena ini kebetulan arealnya bergelombang dan nanamnya teratur, makanya bisa ini. Nanti jangan coba-coba area datar seperti ini pasti nggak ketemu, karena dia bergelombang, karena sinar mataharinya bisa masuk dari segala arah kan seperti itu. Kalau sistem penanamnya mungkin saya pernah lihat itu ada yang 1 hektarnya kalau pendek nih Pak, ada yang 30 standar itu, ataupun kurang dari itu, apakah ada efeknya Mas? Ya sebenarnya kalau pelepah pendek dia dengan tanam 130 sayang, kurang populasinya. Nah, karena masih ada kesempatan space-nya seperti itu. Nah, tetapi ingat, bukan berarti yang populasi 143 itu produksinya lebih tinggi, karena komponen produktivitas tadi adalah perkalian 3 faktor. Produksi adalah populasi kali jumlah tandan kali BJR. Bisa jadi populasinya tinggi, pupuknya tinggi loh. Coba kalau Bang Sujana ini, kalau 12 kilo dikalikan pupuk harganya kayak tahun lalu pas saya kemarin 14.000, 15.000 lah. Selisih aja itu 145 dengan 136 itu selisihnya udah berapa? 9 ya. 9 kali 12 kilo berapa? Saya anggaplah kali 10 kilo. 90 kan? Dikalikan 14.000, 15.000 lah. Itu kan uang juga 1.500.000 kan? Nah itu nggak terasa kan gitu.
Jadi kalau misalkan saya sampaikan tadi Pak, misalkan 130 atau kurang Pak, kan otomatis nanti sinar matahari akan cukup. Itu apa nanti bisa meningkatkan besarnya buah. Betul. Jadi ketika yang sampean ceritakan benar, jadi ketika populasinya semakin kecil, otomatis ukuran tandanya akan semakin besar. Nah, itu terkompensasinya seperti itu. Kalau ukuran tandanan semakin besar, berarti berat janjangnya akan semakin meningkat. Nah, kenapa? Suplai ukuran bulir bondrolannya juga semakin tinggi. Banyak batang, banyak buah. Kalau syaratnya pendek, buahnya pendek, terus kayak 540 apa bisa Pak buahnya besar? Iya, ini kan karakteristik Mas. Kita berbicara karakteristik. Kalau Simalungun bisa Mas. Cuma kalau 540 memang belum ada track recordnya bisa sampai 30 kilo. Tapi mungkin mudah-mudahan suatu saat nanti ya Bang Adil lah. Ini kebetulan beliau nggak ada ya pas lagi ada, karena dia 540-nya. Nah, tetapi intinya apa? Karena itu kan diturunkan dari ibunya kan dari Simalungun, kan gitu, keturunannya ibunya dari Simalungun, atasnya lagi di Marihat. Nah, kalau Marihat itu karakteristiknya tandan besarnya juga ada membawa dia ibunya. Nah, otomatis harusnya di bawahnya juga ini. Cuma karena itu terpilih untuk karakteristik quick palm, apa artinya dalam hal ini dia banyak tandannya, ya otomatis dia nggak bisa sebesar itu. Cuma kan kalau jenengan modalnya itu masih ada sebagian yang utang bank, makanya nanam 540 untuk modal itu jauh lebih baik memulainya daripada nanam yang ngambi. Kenapa? Karena pada kondisi trek pun Pak, buahnya enak Pak. Kan gitu. Musim panas juga Pak. Lawan ya. Iya, PPKS 540 Pak. Jadi itu ya untuk bayar aturan karena tandanya Pak bisa lebih dari 20 janjang Pak per tahunnya. Jadi lebih teratur dia. Eleng-eleng kayak mek bang ya. Yakin atau 2 Iya, monggo. 3 24. Kalau petani kelapa sawit di daerah dataran tinggi, tapi suhu udaranya rendah Pak, agak dingin. Jadi Pak, saat ini suhu minimal untuk kelapa sawit Pak tidak kurang dari 18 derajat Celcius. Buah enggak Pak, mati enggak tanaman, tidak Pak. Jadi ketakutan kita, yang penelitian kita segini Pak, jadi dianggapnya Bapak matang panen itu kan 5,5 bulan Pak. Jadi tadi dari mulai bunga ini Pak, yang di atas ini, di atas pelepah 20 ini 17, ini 25, di pelepah 25 ini harusnya sampai dengan pelepah 33 itu cuma butuh waktu 155 sampai 160 hari Pak. Sudah jadi uang. Tetapi Bapak yang dapatkan tadi, misalkan Bapak kalau di arah Jambi ini Bapak ke arah Danau Kembar sana, Bapak tanam kelapa sawit, itu tanamannya sangat hijau, buahnya banyak Pak. Cuma matang panennya bisa sampai dengan waktunya itu bisa waktunya sampai 270 hari. Jadi kalau Bapak tanam di dataran tinggi dan yang ini Pak sampai 3 lingkar Pak, 24 tandan itu adalah buah kelapa sawit Pak. Buahnya banyak itu. Tapi ingat tadi ada nomor 2 yang saya bahas di awal. Apa yang menyebabkan panjang penyinaran? Dia dapatnya teriknya itu suhunya itu bisa sampai 32 derajat. Tapi kita dapatnya cuma 18-19 kedinginan gitu. Nah, pertanyaannya tandanya banyak. Luar biasa Pak. Kalau Bapak ke Marjandi, ke Babirongulu itu tandanya banyak. Cuma di sana Bapak tanya, buahnya yang matang 5 bulan setengah Pak? Enggak ada. Bapak tulisin Pak. 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Makanya jangan Bapak nanti tertipu beli ladang yang di areal dataran tinggi. Tak sensus Mas, tandanya ada 18 tandan. Tapi Bapak nggak nyensus berapa matang buah waktunya kan gitu. Nah itu. Jadi silakan kalau Bapak arah ke investasi ke arah Bungu, ke arah ke Sumatera Barat sana, areal dataran tinggi-tinggi, silakan. Tapi lihat suhunya, bawa suhunya. Ya di bawah 18 atau di atas 18. Kalau di atas 18 paling ya 6 bulan, 7 bulan. Suhu pengaruh. Jadi suhu sangat mempengaruhi. Mematangkan itu selama penyinaran. Ya kalau minimalnya aja Pak. Kalau atasnya semakin panas ya semakin seneng. Cuma kan kadang-kadang kalau terlalu panas Pak, kalau nggak pinter jaga kelembapan airnya menjadi 5% tadi, resikonya adalah di bunga jantan tadi seperti itu.
Pak, 11:30. Enaknya di sana Pak, santai. Iya, Biar lebih monggo. ini lagi Bapak juga capek kan? Capek. Iya Pak. Gimana Pak? Semangatnya Iya. ada segini. Yes, monggo. Apa? Lonsum BL 7 BL. Iya. Oh ya, oke. Siapa kita? Hamka. Hamka. Oh, Hamka merasa spoiler. Ya, Hamka AM. Iya. Hamka ya. Banyak yang datang ya. Wah, banyak Pak. Dari mana aja nih? Harus dibuat absen nih. Iya, kalau enggak gimana? Mana Ipan? Pakai kanal. Maaf, ditutup dulu, nanti disambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.